warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, mata kuliah probabilitas akan menjelaskan materi yaitu fungsi distribusi bersama variabel random discrete dan fungsi distribusi bersama variabel random continue. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Ola Alfia Putri dengan 2 nomor NPM terakhir 11 dan teman Saya Zulfikar Hafiz Adwibowo dengan 2 NPM terakhir 91. Dan saya Arin Stalia dengan 3 NPM terakhir 125. Oke, untuk pengantarnya, distribusi bersama di sini jika X dan Y adalah dua peubah acak atau keduanya diskrit maupun keduanya kontinu, maka distribusi peluang terjadinya secara serentak dapat dinyatakan sebagai sebuah fungsi fxy bagi sebarang nilai xy yang dapat diambil oleh peubah acak X dan Y. Biasanya fxy ini fungsinya dinamakan distribusi peluang bersama X dan Y. Jadi di sini sebelum kita mempelajari materi fungsi distribusi bersama, kita sebelumnya telah mempelajari terkait dengan ini ada peubah acak dan juga distribusi peluang. Nah, di sini untuk memudahkan kita belajar materi ini, kita harus tahu materi sebelumnya yaitu ada peubah acak yaitu bisa keduanya diskrit ataupun keduanya kontinu dan juga distribusi peluang yang ini dinyatakan dengan fungsi fxy. Nanti di mana fungsinya ini f-nya nanti dituliskan f-nya kecil seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai fungsi distribusi bersama variabel random discrete. Di sini kita mempunyai dua definisi, yakni yang pertama definisi 1, join PDF atau probability density function dari k dimensi random variabel discrete dengan x besar itu x besar 1, x besar 2 hingga x besar k didefinisikan sebagai fungsi dari x1, x2 hingga xk itu nilainya sama dengan nilai peluang dari x1, x2 hingga xk. Untuk seluruh kemungkinan nilai x1, x2 hingga xk dari x besar. Definisinya yang kedua, join CDF dari k dimensi random variable discrete x, di mana x besar itu merupakan x besar 1, x besar 2 hingga x besar k didefinisikan sebagai fungsi dari x1, x2 hingga xk itu nilainya sama dengan peluang dari x1, x2 hingga xk untuk seluruh kemungkinan nilai x1, x2 dan xk di mana nantinya untuk nilai yang ada di ruas kanan dan di ruas kiri ini merupakan apa ya? eh, nilainya akan sama di antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, lanjut di fungsi distribusi bersama variabel random discrete ini juga memiliki teorema fungsi f dengan f x1, x2 hingga xk itu merupakan join PDF dari vektor x besar sama dengan x besar 1, x besar 2 hingga x besar k jika dan hanya jika berlaku sifat berikut. Yakni yang pertama f x1, x2 hingga xk itu nilainya lebih besar daripada 0 untuk semua x1, x2 hingga xk dan nilai dari seluruh fungsinya itu nanti akan bernilai 1. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang fungsi distribusi bersama variabel random discrete, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Jika diketahui X dan Y adalah variabel random discrete berdimensi 2 yang memiliki fungsi bersama, fxy ini didefinisikan menjadi dua fungsi, yakni ketika fungsi itu memiliki fungsi peluang bersama di titik 0,0, 1,1, 2,2, itu fungsi peluang bersamanya 1 per k, dan apabila di X, Y yang lain, itu fungsi bersamanya 0. Nah, terus kita harus menentukan harga K agar Fx, Y ini merupakan fungsi peluang bersama. Oke, jadi tadi sesuai teorema yang udah kita ketahui bahwa untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asal, Fx, Y itu lebih besar daripada 0 dan seluruh jumlahan fungsi peluang bersamanya itu sama dengan 1. Nah, karena kita udah tahu nih dari seluruh jumlahan fungsi peluangnya itu sama dengan 1, kita bisa menjumlahkan fungsi peluangnya untuk mencari nilai K itu sendiri. Jadi tadi untuk eh, F fungsi peluang di titik 0,0, 1,1, 2,2 itu kan kita udah ketahui bahwa nilainya itu satu per K semua. Nah, sedangkan untuk X, Y yang lain itu nilainya 0. Jadinya kita tidak tuliskan dalam hal ini. Tapi apabila akan dituliskan itu boleh-boleh saja. Nah, ini ada yang pertama kita mendefinisikan dulu di mana tadi kita ketahui dari sininya. Terus kita jumlahkan, kita jabarkan.
menjadi F0,0 ditambah F1,1 ditambah F2,2, dan tadi kita udah tahu bahwa nilai seluruh jumlah peluang bersamanya itu 1. Terus kita juga udah tahu bahwa fungsi peluang dari F0,0, 1,1 dan 2,2 itu 1 per K, kita jumlahkan, kita dapat K per 3, dan kita mendapatkan nilai K-nya itu 3. Jadi harga K agar Fx, Y fungsi peluang bersama adalah K sama dengan 3. Nah, kita perlu mengecek dulu bahwa di sini sudah benar ya, terpenuhi bahwa setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asal itu nanti nilainya lebih daripada 0. Karena terbukti jika dalam titik 0,0, 1,1, 2,2 itu nanti nilainya itu fungsi peluangnya 1 per K, dan untuk X, Y yang lain itu nilainya 0. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi distribusi variabel random continue. Nah, di sini untuk fungsi distribusi bersama variabel random continue eh, bisa dituliskan dengan F besar, F, X1, X2, titik-titik XK, ini sama dengan integral dari minus tak hingga batas atasnya XK sampai dengan minus tak hingga batas atasnya X1. Dan juga fungsinya F T1, T2, titik-titik TK dt1 titik dtk untuk semua x-nya x1, x2 sampai dengan xk. Ini untuk fungsi distribusi bersama variabel random continue. Nah, jika hubungannya kita disuruh mencari PDF-nya dan diketahui CDF-nya, kita bisa menurunkan CDF-nya untuk mencari join PDF-nya, yaitu dengan cara F fungsi PDF-nya, F kecil, X1 titik-titik sampai XK, ini adalah turunannya, dikali join CDF-nya, yaitu F besar, X1 titik-titik sampai XK. Definisi untuk memenuhi fungsi distribusi bersama variabel random continue di sini ada dua, seperti kurang lebih seperti tadi, hanya saja di sini kan memakai interval. Jadi yang pertama di sini Fx1 titik-titik sampai xk ini lebih dari sama dengan 0 untuk semua x1 titik-titik sampai xk. Dan yang kedua, syarat yang kedua ini integral batas bawah min tak hingga sampai xk titik-titik integral min tak hingga sampai x1 fungsi Fx1 titik sampai xk terhadap dx1 titik dxk itu sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk penjelasan contoh fungsi distribusi bersama variabel random continue. Oke, untuk contoh soal yang kedua, fungsi densitas variabel random X dan Y didefinisikan sebagai berikut. Fxy sama dengan 4 per 135 XY untuk 0 kurang dari X kurang dari 3. 1 kurang dari Y kurang dari 4. 0 untuk X dan Y yang lainnya. Buktikan fungsi Fxy di atas adalah fungsi densitas gabungan atau tidak. Untuk contoh soal yang kedua ini yaitu menentukan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi densitas gabungan atau tidak. Jadi syarat yang pertama atau A yaitu Fxy lebih dari sama dengan 0 untuk semua nilai xy berdasarkan definisi. Maksudnya yaitu F-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dikarenakan 4 per 135 itu positif dan X serta Y-nya itu juga positif di daerahnya. Maka Fxy lebih dari sama dengan 0. Syarat tersebut terpenuhi. Untuk yang kedua, yang B, integral totalnya itu harus sama dengan 1. Jadi, integral ganda dari negatif tak hingga dengan batas atas tak hingga Fxy dx dy sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, maka pertama kita integralkan terhadap X. Integral 0 sampai 3, 4 per 135 XY dx sama dengan kita keluarkan Y dari integral terhadap X-nya menjadi 4 per 135Y integral dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 X dx. Kita hitung integral dari X0 sampai X3 X dx. Integral X-nya ini adalah 1 per 2 X kuadrat. 1 per 2 X kuadrat ini didapatkan dari integral X pangkat 1 dx sama dengan 1 per 1 ditambah 1 X pangkat 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2 X kuadrat. Jadi X-nya itu 1 per 2 X kuadrat. Nah, sekarang kita evaluasi integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. 1 per 2 dikalikan 3 kuadrat dikurangi 1 per 2 dikalikan 0 kuadrat. Dikarenakan negatif 1 per 2 dikalikan 0 kuadrat sama dengan 0, maka yang kita hitung
hanyalah 1/2 dikalikan 9 yang didapatkan dari 9 kuadrat. Jadi hasilnya 9/2. Sekarang kita kalikan 9/2 ini dengan 4/135Y. Jadi 4 dikalikan 9/135 dikalikan 2. Maka hasilnya 4 dikali 9 yaitu 36/135 dikalikan 2 yaitu 270. Maka kita sederhanakan menjadi 2/15Y. Selanjutnya yaitu integral terhadap Y sama dengan integral 1 sampai 4 2/15Y dy. Integral Y sama dengan integral Y dy sama dengan 1/2Y kuadrat. 1/2Y kuadrat itu dihasilkan sama halnya kayak tadi yang X, yaitu 1/2X kuadrat, maka Y-nya juga 1/2Y kuadrat. Nah, sekarang kita kalikan 2/15 dikalikan 1/2Y kuadrat 1 sampai 4. Kita gabungkan konstantanya. Konstantanya itu 2/15 dikalikan 1/2, yaitu sama dengan 2/30. Kita sederhanakan menjadi 1/15. Selanjutnya kita hitung 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, itu kan dihasilkannya 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Jika sudah dihasilkan, kita akan kalikan hasil tersebut. Maka 1/15 dikalikan 15 itu kan hasilnya 15/15 atau sama dengan 1. Jadi, karena f(x, y) lebih dari sama dengan 0 dan integral ganda sama dengan 1, maka fungsi tersebut merupakan fungsi densitas gabungan. Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga, diberikan fungsi densitas bersama dari variabel random x dan y sebagai berikut. f(x, y) sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. 0 untuk xy yang lainnya. Yang A, pertama gambarkan daerah distribusi fungsi densitas bersama dari f(x, y). Yang B, tentukan f 0,3. Untuk contoh soal yang ketiga ini, untuk yang A itu kan menggambar daerah distribusi. Mengapa gambarnya itu seperti ini? Dikarenakan X-nya itu kan dimulai dari 0 sampai dengan 1. Begitu pula dengan Y-nya, dimulai dari 0 sampai dengan 1. Daerah distribusinya itu adalah sebuah persegi. Dikarenakan garis yang pertama itu kan 0. Untuk X-nya itu 0 sampai 1 kan tadi, maka ke kanan sama dengan 1. Begitu juga yang Y. Y-nya itu kan 0, berarti sampai dengan 1, ke atasnya itu 1. Gambarnya berupa persegi seperti ini. Gambar ini juga kalau di slide itu warnanya berwarna biru. Untuk yang B ini kita menghitung F 0,3, 0,2. Rumusnya itu F x y sama dengan integral dari negatif tak hingga dengan batas atas y, integral negatif tak hingga dengan batas atas x, f x y dx dy. Kita masukkan, jadinya F 0,3, F 0,2 sama dengan integral y sama dengan 0 sampai y sama dengan 0,2. Integral x sama dengan 0 sampai x sama dengan 0,3. 1 dx dy. Pertama kita mencari integralnya terhadap x, yaitu integral y sama dengan 0 sampai y sama dengan 0,2. Dari fungsi x tersebut kita evaluasi x sama dengan 0 sampai x sama dengan 0,3. Jadi 0,3 dikurangi 0 dihasilkan 0,3. Selanjutnya kita integralkan terhadap y. Untuk integral sama dengan 0 sampai integral y sama dengan 0,2, 0,3 dy. 0,3 ini adalah evaluasi dari x tadi. Jadi kita sisihkan terlebih dahulu, kita akan evaluasi yang y. Jadi y sama dengan 0 sampai y sama dengan 0,2. Maka 0,2 dikurangi 0 dihasilkan 0,2. Kita kalikan 0,3 dikalikan 0,2, maka dihasilkan 0,06. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.